Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast LBH Apik. Berani melapor itu hebat. Halo semua, terima kasih telah menonton podcast LBH Apik bersama saya Muhammad Devano Moreno pada edisi kali ini. Nah, seperti biasa, kami ingin menyampaikan kepada sahabat Apik sekalian bahwasanya podcast ini didukung langsung oleh Rutgers Indonesia melalui program Janji yang mana bertujuan dalam kampanye masif dalam upaya-upaya penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah tentunya. Nah, sesuai tema kita kali ini yakni pentingnya dukungan psikologi awal pada penanganan kekerasan berbasis gender dan seksual di wilayah Kota Palu. Nah, kali ini saya tidak sendiri, sahabat Apik sekalian. Nah, di sini telah hadir narasumber kita, yakni Kak Iputu Ardikayana. Beliau selaku psikolog klinis di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebelumnya kita sapa Kak Ardi, narasumber kita. Halo Kak. Halo. Halo, apa kabar Kak? Baik. Sehat? Sehat. Ya, baik. Sahabat Apik sekalian, mungkin sebelum kita masuk pada pembahasan atau tema kita pada edisi kali ini, terlebih dahulu saya mempersilakan Kak Ardi memperkenalkan dirinya dan mungkin keseharian Kak Ardi ini sebagai psikolog klinis di wilayah Kota Palu seperti apa Kak? Silakan Oke, Kak. baik. Terima kasih. Saya panggil Devan. Ya, Devan. boleh. Baik. Saya Iputu Ardikayana, dipanggilnya Ardi, Devan. Ya. Nah, terus hari-hari bekerja sebagai sebenarnya pekerjaan utamanya itu PNS. Saya seorang ASN, aparatur sipil negara di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tapi selain sebagai PNS di BNN Provinsi Sulawesi Tengah, saya juga seorang psikolog klinis yang bekerja di mana-mana di Sulawesi Tengah. Ya, ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi Tengah, di UPTD PPA, di DP3 Kota Palu, DP3 Sigi, di DP3 paling sering itu DP3 Poso, beberapa di DP3 lain itu biasanya jadi rekan atau partner kerja kalau ada kebutuhan tertentu atau rujukan kasus tertentu kayak gitu. Nah, jadi sehari-hari jadi sebagai psikolog klinisnya di situ. Kayak gitu. Oke, bagus, luar biasa ya sahabat Apik sekalian. Jadi Kak Ardi ini merupakan psikolog klinis di beberapa sudah masuk ke Poso tadi ya Kak. Mungkin Sulawesi Tengah. Iya, pokoknya Sulawesi Tengah pokoknya semua dah. Semua ya. Iya. Pokoknya yang kalau ada kasus kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, kekerasan pada anak, sepanjang mereka membutuhkan layanan psikologi, terus kemudian mereka misalnya minta rujukannya ke provinsi, pasti saya atau rekan saya yang tangani. Tapi kebanyakan memang saya dan rekan saya. Berarti Kak Ardi langsung gerakan cepat harus penanganan psikologi kepada kekerasan berbasis gender dan seksual. Luar biasa ya sahabat Apik sekalian. Nah, sesuai tema kita kali ini ya Kak Ardi, pentingnya dukungan psikolog awal pada penanganan kekerasan berbasis gender dan seksual Kak. Nah, ada pertanyaan nih Kak, beberapa pertanyaan terkait masalah tema kita, yakni yang pertama, pada konteks kekerasan seksual ini sebetulnya apa yang paling perlu diperhatikan pada korban oleh si pendamping? Oke, baik. Sebenarnya kan kayak gini konteksnya. Apa yang perlu diperhatikan itu sebenarnya tergantung pada apa yang dalam tanda kutip rusak oleh si korban tadi misalnya. Contoh kalau dia misalnya mengalami kekerasan fisik kan, misalnya luka-luka dan semuanya, berarti kan memang kebutuhan utamanya adalah pelayanan fisik berarti. Karena kan misalnya dia diperkosa, terus kemudian terjadi pendarahan hebat, terus kemudian ada luka, berarti kan memang harusnya yang ditangani adalah penanganan fisik. Berarti misalnya pertolongan pertama P3K langsung ditangani sebentar untuk mencegah kematian, lalu kemudian bawa ke rumah sakit, lalu penanganan lanjutan. Nah, itu fisik. Tapi pada beberapa orang kan tidak semua kekerasan itu kemudian berdampak pada luka fisik misalnya. Ada pada orang-orang tertentu dalam banyak case itu justru merusak misalnya mentalnya gitu, misalnya merusak jiwanya. Nah, berarti kan atau mungkin karena kekerasannya bukan kekerasan fisik tapi kekerasan psikis. Berarti kan yang butuh penanganannya adalah berarti masalah jiwanya gitu. Terus kemudian kalau tidak terjadi dua-duanya nih, tidak fisik, tidak ini, tapi memang kebutuhan yang kita harus tangani adalah masalah hukumnya cepat gitu. Misalnya contoh ancaman, misalnya pengancaman, terus kemudian apa sih namanya itu kebutuhannya akan ruang aman kayak begitu kan, berarti kan kita perlu penanganan hukum segera. Jadi harus tindakannya misalnya pendampingnya ngerti nih, oh saya harus kelapor ke kantor polisi dulu nih supaya mendapatkan penanganan, pelakunya bisa segera ditangkap gitu supaya dia tidak terancam, atau melapor misalnya ke DP3A supaya misalnya dia mendapatkan akses layanan rumah aman misalnya sembari menunggu proses hukum. Jadi
semua aspek perlu diperhatikan nih. Kalau Iya, saya benar. dalam prakteknya saya biasanya menyusun itu ada 3 aspek utama, fisik, psikis, sama aspek hukum Hukum. gitu. Kenapa? Bukan di sosial atau segala macam. Nah, itu nanti akan mengikuti tuh Oh iya untuk iya sosial benar. ekonomi dan segala macam itu nanti akan mengikuti. Karena kan yang memerlukan penanganan segera ekstra itu adalah kalau fisik berarti harus segera diberikan bantuan fisik supaya jangan sampai membahayakan Iya, nyawanya. Kemudian mental juga kita harus beri bantuan mental, psikologis supaya tidak timbul masalah-masalah mhm, mental yang serius yang justru akan menghambat proses pemulihan atau penanganan iya kasusnya, benar. lalu kemudian proses hukum. Nah, Ya jadi pendamping yang baik ya seharusnya bisa memahami 3 hal ini yang menjadi kebutuhan utama. Jadi mana nih yang mau didulukan kayak ya begitu, tergantung berarti kondisinya. berarti pendamping melihat si korban Ya, sesuai kondisinya ya? sesuai kondisinya. Sehingga korban ini mana yang kita perlu bantu, Betul. pendamping Jangan perlu bantu kepada si korban ya, benar, betul. betul sekali. Jangan nanti orang sudah sakit fisik, Dekat jelas-jelas ada luka-luka, terus luka-luka, kemudian malah dibawa ke kantor polisi kantor polisi dulu ya dengan alasan benar, harus melaporkan diri iya gitu misalnya. Atau ya betul juga misalnya dalam kasus misalnya perkosaan kan. iya Nah, perkosaan kan emang nggak boleh langsung dibawa ke rumah sakit dulu iya supaya benar, nanti ke kantor polisi baru kantor polisi visum. Ya itu kalau iya tidak membahayakan. iya Tapi kalau benar, misalnya perkosaannya, terjadi pendarahan hebat mhm, di kemaluannya, misalnya di iya, vaginanya, mmm, atau misalnya di mana bagian tubuh tertentu yang mengalami kekerasan. Berarti kan harus tangani apa namanya bersamaan, ya simultan bersamaan, gitu. ya Misalnya benar, harus ke apa rumah sakit dulu untuk iya dihentikan benar. pendarahannya, sembari itu baru lapor polisi, polisi datang, lalu kemudian pemeriksaan tadi bisa dianggap sebagai Oh sebuah iya. visum. Nah Jadi itu ya seperti itu ya sahabat Apik, luar biasa. Jadi kita mhm, sebagai pendamping perlu memperhatikan kondisi-kondisi korban dan sesuai mhm. dengan masalah-masalah yang mereka alami. Nah, Ya luar biasa ya Kak. betul. Oke, Mhm, baik. Selanjutnya nih Kak, mhm, masalah si korban. mhm, Nah, di sini kan si korban mengalami kondisi psikologi yang mhm. mungkin Terganggu. terganggu dalam Mhm, kekerasan seksual nih Kak. iya, Jadi apa yang perlu kita lihat dari kondisi tersebut Kak? oke. Jadi kalau misalnya atau tadi, anggaplah ada 2 kemungkinan kita memberikan dukungan psikologis awal ini dukungan psikologis ini. Yang pertama adalah tadi, setelah misalnya dia fisik utama, Ya, fisik. maka setelah fisiknya kita tangani, habis itu baru beberapa hari kemudian fisiknya sudah baik, fisiknya sudah membaik lah Ya. ibaratnya, baru kemudian kita memberikan bantuan psikologis. Mhm. Tujuannya untuk membantu dia mempersiapkan diri terhadap segala proses yang akan dia lalui gitu. Betul betul. Termasuk juga mendukung pemulihannya Iya. gitu. Atau yang kedua, dia memang tidak punya luka fisik Mmm, gitu misalnya. Fisiknya bisa ada luka fisik tapi tidak mengganggu iya. misalnya, tapi tidak membutuhkan penanganan serius dari tenaga kesehatan, dari dokter misalnya. Mmm, Nah, akhirnya kita bisa memberikan langsung bantuan psikologis mhm. gitu. Nah, atau juga tadi yang hukum, habis laporkan ke kantor polisi, dia masuk rumah aman, Mmm, setelah dia masuk rumah aman kan dia mulai merasa ketakutan bisa jadi. Nah, di situ kita langsung memberikan dukungan dukungan psikologis. psikologis. Nah, jadi dukungan psikologis awal ini kita berikan pada gejala-gejala awal Gejala psikologis awal. yang muncul dalam proses setelah kejadian traumatis tadi gitu. Nah, oh ya baik. Jadi Luar kan tadi kejadian kekerasan iya seksual, kejadian kekerasan dalam rumah tangga iya, misalnya, atau kekerasan apapun yang mhm, berbasis gender tadi itu kan sebuah pengalaman mmm, traumatis. Nah, pengalaman traumatis itu akan direspon secara individual oleh setiap orang mmm, dengan gejala yang gejala. berbeda-beda juga dari setiap orang. Mmm, Nah, si kita itu berarti ketika ada masalah tersebut kita perlu melihat nih, oh ini gejalanya iya, lebih dominan ini, oh bener. ini gejalanya lebih dominan ini. Maka kita bisa membantu dia sesuai dengan apa namanya kemampuannya kita kayak Ya baik, gitu. Pak. Baik, Kak, luar biasa ya, Kak, Mhm, terkait masalah dukungan psikolog awal ini, Kak. mhm, Nah, timbul pertanyaan nih, Kak. Tadi mhm, Kakak sudah jelaskan gejala-gejala awal yang perlu mhm, kita, tangani mhm, sebagai pendamping untuk oke, menangani si korban. mhm, Mungkin, misalnya ada contoh kasus dia mungkin mhm, Kakak katakan tadi gejala-gejala yang dialami oleh si korban itu mengalami mhm, kekerasan seksual. mhm, Apa yang perlu awal kita lakukan? mhm. Khususnya seperti itu, mungkin apa ya? Oke, jadi kalau misalnya contoh, si korbannya kemudian, korbannya misalnya kemudian lebih banyak menangis Ya, gitu kan, nangis ya. misalnya lebih banyak bersedih. Nah, kita harus paham bahwa tidak ada orang yang habis mendapatkan kekerasan seksual terus tiba-tiba tertawa gitu. Ya, Nah, menangis benar benar. adalah respon yang wajar. Nah, Wajarnya itu kita sebut mhm, sebagai respon yang wajar dalam situasi yang tidak wajar. Ya, situasinya yang tidak wajar, yaitu mmm, situasi traumatis karena iya mengalami kekerasan. iya, Tetapi menangisnya adalah respon yang wajar. wajar. Nah, jadi kita sebagai pendamping yang akan memberikan dukungan psikologis awal, salah satu caranya adalah berarti membiarkan, melihat
tangisan itu sebagai respon yang wajar, sehingga kita tidak buru-buru misalnya memberitahu untuk oh sudah nggak boleh menangis, oh jangan menangis, oh begini. Nah itu kayak gitu. Jadi kita lihat apa gejalanya, lalu kemudian kita harus pahami bahwa segala sesuatu yang muncul setelah kejadian traumatis itu adalah respon yang wajar karena dia baru menghadapi sebuah peristiwa traumatis. Iya. Berarti Kayak pentingnya gitu. melihat gejala awal ya, Kak. Tuh. Nah, tadi kita sudah memberikan dukungan awal nih, Kak. Mm-mm. Nah, kalau mengenai psikolog awal yang mengalami yang terjadi pada korban, Mm-mm. kita sebagai pendamping dalam menanganinya, Mm-mm. bisa jadi ini siapa saja yang bisa menanganinya atau Oke. orang-orang terkait bisa menangani si korban atau siapa saja, Kak? Oke, baik. Sebenarnya kan kalau di luar negeri Iya. tidak ada rumah yang tidak punya kotak P3K. Iya, Oke, iya. nah kalau di Indonesia kan kita tidak wajib tuh rumah punya kotak P3K. Makanya padahal sebenarnya di setiap rumah itu harusnya punya kotak P3K. Yang salah satunya adalah menjamin agar kalau terjadi kecelakaan atau luka tidak perlu misalnya harus buru-buru dibawa ke dokter, karena misalnya itu bisa diselesaikan melalui pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, nah gitu. Nah siapa yang bisa memberikan P3K? Kan semua orang bisa tuh, Iya. asal dia belajar, dia tahu Betul, caranya, belajar, dia ya. tahu, dia ngerti. Nah serupa dengan itu, dukungan psikologis awal itu seharusnya juga bisa dilakukan oleh setiap orang. Dengan Jadi, caranya gimana, Kak? nah setiap orang itu bisa melakukannya, tapi Oh, iya. ada tapinya nih. Karena dukungan psikologis awal itu tidak menjadi tools yang ada dijual, kan kalau misalnya kayak kotak P3K, betadine itu dijual, gitu misalnya. Terus kemudian obat merah itu dijual, salepnya dijual, kasa dijual, terus kemudian kotaknya dijual, gitu misalnya. Nah, kalau dukungan psikologis awal tidak ada tools atau alat yang dijual. Toolsnya itu adalah si manusianya itu sendiri. Nah, maka supaya bisa memberikan dukungan psikologis awal, si orang ini harus dilatih. Jadi kalau pertanyaanmu siapa yang bisa memberikan, semua orang bisa, asal dia terlatih untuk memberikan dukungan psikologis awal. Gitu. Kalau tidak nanti bisa salah. Contoh misalnya ada si A habis diperkosa terus dia menangis, kan banyak tuh orang yang habis diperkosa menangis. Ada datang tuh orang-orang yang merasa diri pahlawan, terus dia datang langsung dia bilang sudah jangan menangis, ikhlaskan. Nah itu kan sebenarnya justru hal yang salah, kayak gitu. Begitu juga orang yang meninggal, kita kan sering tuh kalau di Indonesia kita datang melayat lihat orang yang orang tuanya meninggal atau apa, terus dia nangis, terus nanti kita bilang jangan menangis, nanti arwahnya gentayangan gara-gara kau menangis terus, nanti jadi tidak lapang kuburnya segala macam. Nah itu kan sebenarnya respon-respon yang tidak ini maksudnya tidak empati sama orang yang mengalami kehilangan kayak begitu. Maksudnya dia lagi sedih, lagi menangis, dibebankan, ditakut-takuti segala macam. Kenapa orang nggak boleh bersedih? Namanya orang kehilangan, kayak begitu. Jadi biarkan saja dia menangis, toh. Kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi dukungan awal penting bagi si pendamping dalam menangani kasus si korban. Dan bagi siapa yang misalnya terjadi kekerasan pada si korban, kita semua bisa jadi pendamping. Cuman asal terlatih dan belajar. Nah, di sini lagi ada timbul pertanyaan nih, Kak, terkait apa saja yang perlu kita lakukan selama dukungan psikologi ini kepada si korban, Kak. Oke, baik. Kalau itu nanti jadi materi pelatihan tuh itu ya sebenarnya. Ada beberapa teori, beberapa pandangan ahli, juga beberapa kurikulumnya orang-orang di dunia. Ada yang punya 6 pendekatan, ada yang 3, tapi secara umum orang pakai 3 di dunia, yaitu look, listen, and link gitu. Jadi look itu artinya lihat, listen itu artinya dengarkan, link itu artinya hubungkan. Jadi dukungan psikologis awal itu sebenarnya bekerja di 3 ranah ini. Yang pertama, jadi bagaimana kalau kita menemui korban gitu kan, kita look itu akhirnya mengamati. Jadi kita lihat sebenarnya apa yang terjadi sama dia, apa yang dia alami, apa gejala yang muncul, apa yang dia butuhkan, kayak gitu-gitu. Jadi kita melihat saja gitu. Nah, makanya tadi saya bilang kan, kita ketika lihat ada orang berduka, kita langsung gatal pengen cepat-cepat ada di sampingnya, lalu megang pundaknya, lalu kemudian ngomongin dia, nasehatin dia, lalu kemudian kasih tahu ABC. Nah, itu sebenarnya kita nggak empati, karena kita nggak melihat sebenarnya dia butuh itu atau enggak. Nah, jadi biasanya kalau kita sudah terlatih buat bisa mengamati orang, mau melihat orang, ketika ada orang yang mengalami sebuah kejadian traumatis atau kayak tadi berduka, kita lihat aja, oh dia lagi berduka, dia lagi nangis, ya sudah, nangis itu adalah respon yang wajar. Dia nggak butuh ditenangin soal nangisnya, tapi mungkin dia butuh yang lain. Misalnya ternyata karena dia
ada yang meninggal, dia nggak bisa ngapa-ngapain, rumahnya berantakan, belum sempat disiapin, tunggu Iya. jenazahnya mau datang. Berarti kan kita lihat yang dia butuhkan apa, Oh bukan iya. akhirnya kita datang buat nasehatin dia bla bla bla. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita pada korban kekerasan berbasis gender gitu juga gitu jadinya. Jadi kita lihat dulu tadi, oh ternyata yang dia butuhkan itu apa, yang dia rasakan seperti apa, yang dia ini. Jadi kita lihat gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh dia butuh rumah aman. Nah, anggaplah misalnya kayak di sini kan di Apik ada rumah aman Iya. gitu, misalnya ditempatkan di mana sama Apik, nanti dicarikan tempat yang baik buat Apik nanti, kemudian atau di DP3A, DP3A juga punya rumah aman Iya. ditempatkan. Nah, di situ tuh kita look sebenarnya, lihat apa semua. Nah, itu. Jadi kita hanya melihat. Atau kalau bahasa gaulnya itu assessment sebenarnya. Iya, benar, Apa yang assessment. dibutuhkan kayak Yang gitu. dibutuhkan Oh, oleh si korban. asesmennya ini gitu. Nah, jadi nanti dari look itu baru kita beranjak ke listen. Listen itu mendengarkan. Nah, di sini kita mulai masuk tuh misalnya sesi buat ajak dia bercerita, ajak apa yang dia rasa, apa yang dia ini gitu-gitu. Nah, apa sih yang menjadi apa ya, perasaannya dia yang membuat dia misalnya terluka. Nah, di situ tuh kita listen gitu. Nah, nanti di listen ini kita akan belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif dan baik Pada si gitu, korban ya, Kak. kepada si korban. Jadi kalau misalnya dia ngomong, saya belum, misalnya contoh misalnya sama yang berduka tadi, saya belum siap bapakku pergi, saya masih sayang sekali sama dia. Nah, kalau orang awam kan akan ngomong pasti, nggak bisa, ini sudah takdirnya, dia sudah harus pulang gitu-gitu. Atau misalnya, saya tidak terima, saya diperkosa begini-begini, kan nggak mungkin kita jawab, iya sudah takdirmu diperkosa itu, kan nggak mungkin kita jawab kayak begitu Iya, iya, kan. betul. Nah, jadi kita perlu belajar teknik komunikasi yang baik misalnya. Nah, salah karena bunyinya itu listen, bukan speaking atau bukan berbicara. Bicara ya. Jadi kita harusnya si pemberi dukungan psikologis awal ini nggak usah bicara apa-apa. Kita mendengarkan saja sama apa yang dia Iya, iya. omongkan, bukan tugasnya kita berbicara. Jadi kalau dia ngomong, saya sedih, iya, saya marah, iya, saya jengkel, iya, saya Iya. marah sama Tuhan, kenapa Tuhan kasih begini, iya. Jadi bukan partnya kita di situ yang ngasih tahu, oh kok nggak boleh marah Iya. sama Tuhan ini begini-begini. Bukan, kita kan mendukung saja Iya, iya. dengan hadir buat dia. Jadi kita dengarkan, nanti kita tahu nih apa yang jadi kebutuhannya dia. Apa, nah itu yang nanti kemudian kita linkkan. Link itu menghubungkan. Jadi misalnya dia ngomong, contoh misalnya dia masuk di Apik sini, dia masuk di rumah aman yang disediakan oleh Apik. Terus dia cerita misalnya sama orang Apik, pendampingnya, misalnya pendampingnya si A. Nah, dari cerita itu dia ngomong kalau saya cuma ingin ketemu nenekku di kampung, saya cuma rindu sama dia, bla bla bla, saya ingin nenekku ada di sini. Nah, jadi si yang link tadi mendengarkan ini kemudian nanti bisa selesai itu bisa diskusi dengan teman, gimana nih kita coba bantu untuk menghubungkan dengan neneknya. Nah, tapi neneknya itu jauh di Papua kan, ya nggak mungkin misalnya Karirin misalnya manajer di sini terus tiba-tiba berangkat ke Papua untuk jemput. Nah, itu kan tidak efektif. Iya. Nah, itu yang makanya kita butuh link. Kita linkkan ke siapa? Misalnya ke dinas sosial atau ke DP3A. Nanti DP3A sini carikan siapa bantuannya ke Papua misalnya. Ya. Papua, oh ya nanti ada hubungan. Nah, jadi kita selalu bekerja itu tidak bekerja sendiri kayak gitu. Jadi Harus kita bekerja sama linkkan, ya. yo. Jadi kalau misalnya dia butuh, oh saya butuh bantuan ke dokter gitu karena ini sakit dan bla bla bla. Oke, ya sudah kita tenangkan dulu. Kan tadi di listen tuh tenangkan. Berarti kita hubungkan. Oh, kita butuh bantuan rumah sakit nih. Kayak gini. Nah, tapi jangan kita yang lakukan. Kita cari orang yang memang bisa mengerjakan itu. Misalnya contoh, ya kita tinggal di sini, kita hubungkan ke puskesmas atau kita hubungkan ke DP3A. Sampaikan ke DP3A gitu. Nah, jadi ada link, ada look, listen, and link. Ayo, jadi look-nya adalah mengamati, asesmen kebutuhan, listen itu mendengarkan, juga mendengarkan kebutuhannya, juga mendengarkan cerita-ceritanya, memahami perasaannya, memahami situasi traumatisnya, lalu kemudian link menghubungkan dia dengan kebutuhan akan yang dia butuhkan pokoknya, atau menghubungkan dia mendapatkan penanganan yang lebih baik. Gitu. Wow, luar biasa ya. Ini gitu. ilmu baru lagi nih kepada si pendamping. Bahwasanya kita harus mengertikan 3 poin ini tadi ya, Kak. Look, listening, listen, dan link. Melihat, mendengarkan, dan menghubungkan. Wow, luar biasa nih, Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak, terkait korban. Tadi kita sudah menangani dari awal sampai akhir. Mungkin ada di situasi si korban ini perlu dirujuk ke layanan lebih yang khusus, itu seperti apa ya, Kak? Nah, itu kan tadi yang link itu. Ya. Nah, jadi kan misalnya pada saat listen kan kita sudah tahu nih, oh kayaknya ada masalah-masalah tertentu nih, ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa kita lakukan. Misalnya kayak Karirin nanti dapat kasus, tapi dia nggak mampu menangani ini karena misalnya contoh dia menangis terus, jadi
dari pagi, kan tadi saya bilang menangis itu wajar. Iya, betul. Nah, tetapi dia menangisnya nggak berhenti-berhenti, sudah 3 jam dari sejak Karirin datangi di awal. Jadi waktu dia menangis pertama di jam 6 pagi, Karirin temani misalnya. Nenek sudah ada bicara. Harapannya kita misalnya ya jam 7 nanti mungkin membaik, bisa makan, bisa mandi, ntar kalaupun nangis lagi kita temani. Tapi ini kok menangis terus, nggak mau makan-makan, nggak mau mandi, nggak mau istirahat, nggak mau tidur, di sini menangis sudah sampai jam 11, diajak makan lagi nggak mau, sudah sampai sore. Nah, kita perlu menduga ini. Nah, tangisannya ini kayaknya sudah berat. Nah, karena sudah berat, kita dengarkan lagi apa yang dia rasa. Nah, ternyata kita dengar kayak misalnya dia sudah ngomong, saya pengen mati saja, saya pengen bunuh diri saja. Tadi saya sudah coba tidur tapi nggak bisa, tidurku gelisah, terancam, saya rasa kayak gini-gini. Nah, berarti itu mungkin nanti si pendamping sudah mulai was-was nih. Kita tunggu dulu sampai malam jadi bisa tidur nggak? Ternyata udah malam juga nggak, cuma makan sekali, malam nggak bisa tidur sampai besok. Nah, sudah, berarti itu sudah tanda. Jadi tandanya itu adalah kapan si korban mulai menunjukkan gejala yang bukan, kalau tadi itu emang tidak wajar dia. Kapan si korban mulai menunjukkan gejala yang menunjukkan berat untuk dia mulai bisa menyakiti dirinya sendiri. Gitu. Jadi kapan gejala itu menunjukkan tanda kalau gejalanya itu mulai menyakiti dirinya, kayak gitu ya. Kayak misalnya sudah nggak makan-makan, nggak tidur-tidur, bilang mau bunuh diri, terus kemudian gelisah dan membahayakan orang lain. Nah, berarti dia harus segera mendapatkan penanganan yang lebih khusus gitu. Jadi misalnya dirujuk ke psikolognya baru, atau misalnya dirujuk ke psikiater atau dirujuk ke rumah sakit gitu. Jadi kapan suatu gejala itu membahayakan dirinya sendiri dan kapan suatu gejala itu membahayakan orang lain. Nah, itu harus segera dirujuk. Berarti lebih ke yang melihat memang yang lebih korban ini memberatkan dirinya atau memberatkan orang lain. Atau setelah 3 bulan berturut-turut gejalanya tidak berkurang. Jadi grief yang mendalam, misalnya orang yang kedukaan meninggal tadi. Nah, dia dukanya sudah 2 minggu tapi masih berlanjut terus. Berlanjut lagi sampai 2 bulan, masih berlanjut terus sampai 3 bulan. Nah, itu berarti sudah proses grief yang mendalam sekali nih. Dia sudah kedukaan yang mendalam yang tidak bisa dia lalui. Nah, berarti dia butuh bantuan yang lebih lanjut. Sudah nggak bisa lagi pakai dukungan psikologis awal tadi, cuma didengarkan. Begitu juga korban. Kalau korbannya itu sudah 3 bulan ini kok tidak menunjukkan tanda-tanda pulih, itu malah lebih buruk, mulai misalnya minum membahayakan diri sendiri, menyakiti diri sendiri, misalnya membunuh diri dan segala macam. Nah, berarti dia perlu penanganan lebih lanjut. Berarti ada range waktunya. Ada range waktunya sampai 3 bulan. 3 bulan ya. Oh iya. 3 bulan itu masih dianggap sebagai respon wajar. Iya. Setelah 3 bulan itu sudah dianggap mulai, ini sudah tidak wajar ini karena sudah lewat dari masa terlalu lama lah ibaratnya. Gitu. Nah, luar biasa ya sahabat Apik sekalian mengenai masalah kita kali ini terkait tema yakni pentingnya dukungan psikologi awal pada korban dalam kekerasan berbasis gender dan seksual. Nah, timbul lagi pertanyaan nih Kak. Tadi dalam penanganan dukungan psikologi awal, apakah hal ini bisa berhasil dalam komunikasi si korban atau malah sebaliknya? Nah, kalau bicarakan apakah itu berhasil atau enggak, kita balik ke konsepnya. Misalnya contoh nih, supaya Devano dan teman-teman juga gampang mengerti. Jadi di rumahmu kau lagi masak, tiba-tiba pisaumu kena di tangan, nah teriris nih. Nah, dengan luka yang segini ini, perlukah ke rumah sakit? Kan tidak kan? Ya, betul, maka kita perlu dukungan psikologis, dukungan P3K nih, cuci, terus kemudian di plester. Nah, itu kan sebenarnya sudah P3K. Tujuannya bukan menyembuhkan lukanya, tapi tujuannya adalah mengurangi supaya lukanya ini tidak semakin parah, terus kemudian mengurangi kesakitannya dan mencegah munculnya infeksi. Nah, tapi begitu kau tutup, itu tujuannya kan. Jadi dia mengurangi sebenarnya. Nah, suatu hari siapa yang menyembuhkan itu sebenarnya? Bukan P3K-nya. Karena si tubuh ini punya kemampuan untuk menyembuhkan lukanya sendiri tadi. Nah, di plester tadi untuk mencegah terjadinya ini. Nah, kan dia membaik nih, tubuh punya kemampuan. Nah, begitu juga kalau misalnya kalau kecelakaan naik motor gitu, luka-luka semua nih. Nah, pada saat awal kita mungkin belum merasa sakit, makanya di rumah misalnya kita cuma diisi ini gitu kan, tujuannya supaya tidak parah. Tapi ternyata setelah 3 hari kau nggak bisa bangun, semua tubuhmu pegal, semua tubuhmu sakit, baru sudah mulai lebam-lebam biru. Nah, artinya tubuhmu belum mampu menyembunyikan sendiri, dia butuh bantuan.
Nah, bantuannya nggak bisa cuma juga yang tadi cuma dicuci atau dikasih obat merah tadi atau dikasih kasa. Berarti kan butuh penanganan yang lebih lanjut. Karena ya. memang dukung EP3K itu terbatas, cuma segitu fungsinya. Nanti dokter yang menyembuhkan gitu. Nah, begitu juga dukungan psikologis awal ini. Kan di dukungan psikologis awal kita nggak memberi apa-apa sebenarnya. Sebenarnya tidak ada yang kita tidak banyak memberi. Karena lu kan kita cuma melihat apa kebutuhannya, lalu kemudian kita siapkan rumah aman. Listen, kita hanya mendengarkan nih, ya toh? Dengarkan tangisannya, dengarkan amarahnya, dengarkan kesedihannya, mendengarkan. Harapannya dengan mendengarkan, dengan menyediakan tempat yang tepat, memenuhi kebutuhannya, jiwanya ini bisa memulihkan diri sendiri. Kan jiwa juga punya kemampuan untuk memulihkan diri sendiri, mengatasi stres sehari-hari. Nah, dia juga mendapatkan dukungan dari sahabat, dari pendamping, bukan cuma satu, dari teman-teman di APIK misalnya, lalu kemudian dia juga ingin malah akhirnya mau beribadah, kemudian dia juga dapat dukungan sosial, dia juga kemudian dapat tempat yang aman. Nah, jiwanya kan bisa pelan-pelan memulihkan diri, sehingga dalam range 3 bulan tadi, luka batinnya mulai membaik dan akhirnya dia bisa pulih dengan normal. Nah, jadi jiwa ini sebenarnya bisa memulihkan sendiri. Nah, dukungan psikologis awal ini mendukung untuk jiwanya bisa memulihkan dirinya sendiri. Dukungan psikologis awal ini mencegah agar tidak terjadi infeksi yang lebih berat. Nah, yang kayak tadi infeksinya apa? Kata-kata. Nah, kalau luka, infeksinya itu kan virus oleh bakteri. Nah, kalau luka jiwa, infeksiusnya itu adalah kata-katanya orang, responnya orang. Kayak tadi kan, habis diperkosa, terus kita salahkan dia. Makanya kalau keluar jangan pakai celana pendek. Nah, itu kan akan bikin luka jiwanya semakin infeksius. Nah, makanya kita sebagai pendukung memberikan kata-kata yang lebih mendukung dia. Ya, tadi itu dengan mendengarkan dia. Ya, jadi kalau bisa mengurangi kata-kata, lebih banyak mendengarkan saja. Itu tujuannya mencegah supaya tidak semakin berat. Dan akhirnya dia bisa pulih gitu. Jadi tujuannya mengurangi ketidaknyamanan, mencegah agar tidak muncul gangguan yang lebih berat, terus kemudian mendukung upaya pemulihan dirinya. Oh ya, berarti dalam dukungan psikologi awal ini bisa jadi dalam tahap bisa memulihkan si korban, bisa juga nanti dia tetap butuh bantuan yang lebih lanjut gitu. Jadi tidak bisa akan bisa terjadi itu. Luar biasa ya sahabat APIK sekalian. Berarti pentingnya sebenarnya dukungan awal psikologi kepada si korban. Nah, selanjutnya nih Kak. Nah, kita kan kebanyakan di Indonesia ya. Kebanyakan usia-usia yang masih muda. Rata-rata penduduk Indonesia usia yang lebih muda. Apakah nih Kak, orang muda ini menjadi kelompok yang rentan? Mengalami kekerasan ya. Sebenarnya. Nah, sebenarnya Devano, kalau misalnya kita mau melihat situasinya sekarang, kita kan punya bonus demografi yang melonjak gitu untuk anak mudanya kita, gitu kan? Karena saya tidak tahu apakah itu kegagalan atau keberhasilan, di mana kita memang banyak lonjakan penduduk gitu kan yang tinggi, terutama juga pada generasi muda. Nah, celakanya tingginya generasi muda kita dengan bonus demografi yang besar tampaknya tidak dibarengi dengan meningkatnya kualitas dari generasi-generasi yang lebih tua dalam menyikapi generasi yang lebih muda gitu. Nah, makanya akhirnya dalam setahun terakhir ini kok kalau nggak salah bahkan Kemenkes akhirnya yang merilis itu. Jadi kalau kita baca postingannya Kementerian Kesehatan, dia tulis dalam 1 tahun terakhir sejak tanggal postingannya itu angka bunuh diri anak muda bukan cuma anak muda, malah anak SD di Indonesia meningkat. Ada anak kelas berapa kemarin? Kelas 5 SD atau kelas 4 SD yang lompat dari lantai 4 di sekolah dasar gitu. Terus kemudian ada lagi anak yang barusan juga SMP lompat lagi gitu. Nah, artinya apa? Anak muda kita sebenarnya memang berada dalam situasi yang rentan. Nah, anak muda kita ada dalam situasi yang rentan, terutama kalau menurutku ya kerentanan utamanya adalah sekarang mengenai kesehatan jiwa gitu. Jadi akhirnya kan begini, simptom kekerasan fisik dan kekerasan seksual itu sebenarnya cuma gejala dari masalah mental gitu. Karena orang-orang tidak mampu menangani masalah mentalnya, orang-orang tidak bisa meregulasi emosinya, orang-orang tidak bisa meregulasi perasaannya, dia akhirnya menjadi impulsif itu sembarangan begitu lah pokoknya, memaksakan diri, dia akhirnya juga melakukan tindakan agresi. Jadi akhirnya orang mudah melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal karena dia tidak mampu meregulasi emosinya.
Lalu kemudian juga orang-orang yang stres, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang kemudian punya masalah mental yang berat, akhirnya juga menjadi edik terhadap kebutuhan seksual gitu. Nah akhirnya misalnya kalau pas dia punya duit, dia cari open BO, dia lakukan, tapi di sisi lain ada orang yang mungkin tidak mampu itu, sehingga akhirnya malah melakukan tindakan kekerasan seksual. Betul kayak gitu. Nah, Wow. jadi emang kita rentan, anak muda itu emang rentan gitu. Tapi sebenarnya anak muda itu juga punya potensi untuk memulihkan dirinya sendiri. Persoalannya adalah kita lingkungannya juga, kemudian regulasi dirinya, atau juga karena kalau sekarang dibilang generasi sandwich kan. Jadi anak muda itu punya beban untuk membahagiakan orang tua sekaligus membahagiakan orang di bawahnya dan dirinya sendiri. Jadi dia jadi generasi sandwich yang punya banyak tanggung jawab. Betul. Berarti anak muda ini sebenarnya menjadi kelompok rentan. Cuman bagaimana lagi kita sebagai orang muda, anak muda lebih menyikapi janganlah berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, tinggal bagaimana dia bisa meregulasi diri dan emosinya, lalu kemudian bisa mengenali kemampuan dirinya. Betul. Pentingnya sahabat Apik sekalian luar biasa. Nah, pertanyaan 2 dari terakhir nih Kak. Nah, Kakak kan sebagai pendamping dan sebagai psikologi klinis di Kota Palu khususnya ya. Apa tantangan selama Kakak menjadi psikologi klinis ini, Kak? Oke, kalau tantangannya sebenarnya karena mungkin tantangan terberatnya adalah karena sumber daya manusia. Jadi jumlah psikolog klinisnya sedikit. Nah, jadi memang jadi memang tantangan terberatnya adalah seolah-olah melakukan ini sendiri kayak gitu. Terus kemudian teman-teman yang terlatih untuk bisa memberikan dukungan psikologis awal juga belum banyak gitu. Masih banyak belum masif pelatihannya gitu. Jadi makanya yang saya ingat misalnya kayak Kak Ririn di Apik ini ada beberapa dulu yang sudah pernah dilatih dari NGO di Jakarta gitu, tapi kan tidak banyak. Nah, sebenarnya harapan saya tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan NGO yang akan bekerja di kemanusiaan gampangannya harusnya paham bahwa dukungan psikologis awal itu menjadi basic yang harus dia tahu kayak gitu. Apapun pekerjaannya, mau di bagian mau di isu gender, isu lingkungan, isu ekonomi, isu apa, karena kan kita berhadapannya sama manusia toh. Maka harusnya semua orang itu punya tools mengenai dukungan psikologis awal. Gitu. Oh, berarti tantangannya sumber dayanya di Kota Palu masih sedikit ya. Betul. Oke, dalam harapannya Kakak nih buat sahabat Apik sekalian. Kalau itu tadi mungkin harapannya akhirnya nyambung ke tantangannya gitu kan. Sebenarnya harapan saya adalah agar semua orang sebenarnya bisa belajar itu. Karena kan sebenarnya belajarnya nggak susah. Cuma memang kalau belajar online di Indonesia memang belum banyak. Tapi kalau kita mau belajar di luar negeri itu melalui belajar online itu juga banyak. Nah, jadi harapannya sebenarnya lebih banyak lagi orang-orang atau penyelenggara pelatihan-pelatihan ini supaya semakin banyak orang yang bisa menjadi pendamping yang memahami dukungan psikologis awal kayak gitu. Itu sih yang paling penting karena dukungan psikologis awal ini penting buat semua orang. Jadi kalau semua orang bisa tahu kan enak jadinya kayak gitu. Ya, baik sahabat Apik sekalian, itulah tadi tantangan dan harapan Kak Ardi ya selama Kakak menjadi psikolog klinis di Kota Palu. Nah, mungkin sampai sini perjumpaan kita. Sebelum akhiri, mungkin Kak Ardi closing statement kepada sahabat Apik sekalian. Oke, baik. Mungkin closing statement-nya lebih ke ini ya, awareness soal bagaimana kita semua peduli sama kesehatan mental kita dan juga kepada kesehatan mental pada teman-teman penyintas dari korban kekerasan berbasis gender dan seksual tadi, bahwa pendampingan itu penting sekali, terutama bagaimana kita memberikan dukungan psikologis awal apapun situasinya, baik itu mengalami kekerasan fisik, verbal, kekerasan seksual, kekerasan apapun. Itu sangat penting sekali untuk bisa memberikan dukungan psikologis awal, karena dengan bantuan itu kita bisa mencegah munculnya gangguan yang lebih berat, lalu juga bisa membantu pemulihan yang lebih efektif dan lebih membangun dirinya sehingga nanti di kemudian hari dia bisa menjadi penyintas yang luar biasa. Oh ya, luar biasa. Jadi pendampingan itu penting ya Kak. Ya baik, itulah podcast kita kali ini. Tetap nonton LBH Apik Solo Setengah di YouTube channel kita. Baik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share, bagikan ke teman-teman sahabat Apik semua. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja Kardi. Terima kasih atas kesempatan Kardi telah hadir di podcast kita kali ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Ya, saya Muhammad Devano Moreno, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan bersama narasumber kita ini Kak Ardi. Siap. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keadilan.